Berikut ini ada ide dari netizen yang sungguh kocak. Mantap Pak Ketum, kasih timnas Cina hotel di Aceh, latihan di Palembang, menu makanan gorengan, mainnya di Papua jam 1 siang. Hahaha, ide bagus tuh Pak Erik. Hahaha, lucu banget ya Om Erik, sikat aja Om. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana untuk membalas tantangan dari tim-tim lawan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thohir mengisyaratkan niatnya untuk membalas jika tim nasional Indonesia menghadapi kesulitan dari negara-negara rival dalam kualifikasi. Saat ini, timnas Indonesia telah memasuki putaran ketiga kualifikasi, setelah berhasil melewati ronde kedua. Kini, skuad Garuda berada di jalur yang semakin mendekatkan mereka ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar menanti karena mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh, terutama saat melawan Cina. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, telah memilih Qingdao Youth Football Stadium sebagai lokasi pertandingan melawan Indonesia, yang berjarak lebih dari 600 km dari titik kedatangan timnas Indonesia. Akibatnya, timnas harus melakukan perjalanan sekitar 6,5 jam menuju stadion tersebut. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di Cina. Pembangunan stadion dimulai pada 2020 dan dibuka pada 2023 dengan menghabiskan biaya 3,4 juta Chinese Yuan atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Qingdao Youth Football Stadium, yang berkapasitas 50.000 penonton, menjadi home base peserta Chinese Super League, atau kasta teratas Liga Cina, Qingdao Hainyu FC. Timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober 2024, armada Shin Taeyong itu akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium, RIFA, untuk melawan timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, Timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit, penerbangan Timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia. Setelah itu, kami harus terbang ke Bahrain, yang memerlukan waktu hampir 17 jam. Kemudian, kami akan menuju Cina dan harus bermain di kota yang berjarak 6,5 jam dari Beijing. Di bulan Oktober, cuaca di Guangdong biasanya cukup dingin, ujar Thohir. Berdasarkan data tahun lalu, suhu di sana terasa dingin sekitar 20-26 derajat, yang berarti para pemain Timnas Indonesia harus menyesuaikan diri lagi, karena sebelumnya sudah bermain di Bahrain dengan cuaca yang panas. Ia menambahkan, semua negara tampaknya ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga harus menjadi tuan rumah yang baik, tetapi tetap berusaha keras. Jika kita menghadapi kesulitan di luar negeri, maka kita harus membalas di kandang sendiri. Mendengar berita yang berkembang di Indonesia, pelatih Timnas Cina sangat khawatir jika pertandingan Indonesia melawan Cina bakal digelar di Stadion Lukas NMB Papua yang jaraknya begitu jauh dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Jadi rencananya, Timnas Cina akan diberi home base di Jakarta, mengingat personil keamanan di sana yang sangat mumpuni, lalu supaya mereka kelelahan perjalanan, maka pertandingan digelar di stadion di Papua. Berikut ini ada ide dari netizen yang sungguh kocak, mantap Pak Ketum, kasih Timnas Cina hotel di Aceh, latihan di Palembang, menu makanan gorengan, mainnya di Papua jam 1 siang. Hahaha, ide bagus tuh Pak Erik. Berikut adalah pembagian grup untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Grup A, Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, Korea Utara, Grup B, Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, Kuwait, Grup C, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia. Apapun yang terjadi, semoga Timnas Indonesia menampilkan performa terbaik ya. Jayalah terus Indonesia, gapai mimpi menuju Piala Dunia dengan gagah berani.